Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Price of Sin, The Effect of Social Norms on Market. Introduction. Dalam artikel ini, kami memberikan bukti baru tentang pengaruh pasar dari norma-norma sosial dalam pengaturan baru pasar saham. Secara khusus, kami mempelajari lingkungan investasi dari saham SIN, yaitu perusahaan publik yang terlibat dalam produksi alkohol, tembakau, dan permainan. Ini adalah pengaturan yang ideal untuk mempelajari pengaruh norma-norma sosial di pasar karena beberapa alasan. Yang pertama, jelas ada norma sosial yang menentang operasi pendanaan yang mempromosikan sifat buruk manusia, dan akibatnya banyak investor mungkin tidak ingin diri mereka sendiri atau orang lain mendukung perusahaan-perusahaan ini dengan berinvestasi di saham mereka. Kedua, pasar saham memberi kita sekumpulan data yang kaya tentang perilaku investor, harga saham, dan perilaku perusahaan yang memungkinkan kita untuk membedakan hipotesis alternatif dengan lebih baik daripada studi empiris yang ada tentang norma-norma sosial. Alasan yang ketiga, mengapa pasar saham secara ideal cocok untuk penyelidikan efek pasar dari norma-norma sosial adalah bahwa mungkin ada biaya keuangan yang signifikan yang terkait dengan investasi yang dibatasi norma. Selanjutnya yaitu teori penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori diskriminasi dan teori norma sosial. Yang pertama dari Akerlof 1980 dan Romer 1984 memberikan kondisi yang memadai di mana adat istiadat sosial yang merugikan individu dapat bertahan jika individu dijatuhi sanksi oleh hilangnya reputasi karena ketidaktaatan adat. Dan teori yang kedua oleh Glaser dan Skiman tahun 2003 menunjukkan pengaruh norma-norma sosial di pasar secara tradisional difokuskan pada pengukuran tingkat diskriminasi di pasar tenaga kerja. Latar belakang analisis kami tentang efek norma sosial di pasar saham berfokus pada industri yang secara kolektif dikenal sebagai 3 serangkai dosa, yaitu alkohol, tembakau, dan permainan. Saat ini, ketiga kelompok produk konsumen ini dipandang berdosa oleh banyak individu dan kelompok sosial di Amerika Serikat dan negara lain, karena sifat adiktif dan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan bila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun aspek dosa dari alkohol dan permainan telah lama dikenali oleh masyarakat tempat mereka diperkenalkan, tembakau telah menjadi subjek masalah sosial yang negatif. Selanjutnya, di slide ke-6 ini membahas tentang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam artikel tersebut yaitu untuk meneliti efek norma sosial di pasar dengan mempelajari saham SIN, perusahaan publik yang terlibat dalam produksi alkohol, tembakau, dan game. Kemudian di slide selanjutnya yaitu motivasi penelitian. Motivasi penelitian tersebut yaitu peneliti berusaha menjawab atas pertanyaan, apakah investasi yang bertanggung jawab secara sosial membuat perbedaan dalam hal perusahaan mengubah perilaku mereka, ataukah investasi yang bertanggung jawab secara sosial hanya tentang perasaan baik dengan sedikit konsekuensi untuk investasi nyata. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada data penelitian yang terdiri dari sampel, sumber data, variabel penelitian. Sampel terdiri dari 49 portofolio industri. Sumber data menggunakan data dari Fama dan Friends 1997 dan data pada perusahaan AS berasal dari CRSP dan Compustat. Kemudian variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu norma sosial dan variabel dependen yaitu harga dosa atau saham SIN. Perlu diketahui bahwa CRSP adalah
Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi kepemilikan, regresi cakupan analisis, regresi deret waktu, regresi cross-seksional, regresi penilaian, regresi keputusan pendanaan perusahaan. Kemudian, hipotesis penelitiannya yaitu ada norma masyarakat yang menentang operasi pendanaan yang mempromosikan kejahatan dan bahwa beberapa investor, terutama lembaga yang tunduk pada norma tersebut, membayar biaya finansial dengan tidak membeli saham SIN. Kesimpulannya, terbukti bahwa efek signifikan dari norma sosial di pasar dengan mempelajari lingkungan investasi dari saham SIN, perusahaan publik yang terlibat dalam produksi alkohol, tembakau, dan perjudian. Secara khusus kami menunjukkan bahwa ada pengaruh harga yang signifikan pada urutan 15-20% dari investor institusional besar yang menghindari saham SIN. Selanjutnya, hasil penelitian pada tabel 1 panel A menunjukkan distribusi berdasarkan tahun 1926 sampai tahun 2006 yang terdiri dari 3 subkelompok, yaitu tembakau, alkohol, dan permainan. Pada tabel ini dijelaskan pada tahun 1926 menunjukkan total 18 yang terdiri dari 15 tembakau, 3 alkohol, dan 0 permainan. Jadi, pada tabel 1 menjelaskan kumpulan data saham SIN yang dimulai pada tahun 1926 dan berakhir pada tahun 2006. Ada total 193 yang terdiri dari 36 perusahaan tembakau, 62 perusahaan alkohol, dan 95 perusahaan game. Kemudian di slide selanjutnya yaitu pada tabel 1 lanjutan, kami mencirikan stok dosa ini di panel B dari tabel 1 dengan menghitung beta pasar untuk periode 1926 hingga 2006 dari berbagai portofolio industri menggunakan data dari Fama dan Friends 1997. Beta pasar dihitung menggunakan rangkaian waktu pengembalian bulanan pada 49 portofolio industri. Kemudian di tabel selanjutnya yaitu terdapat tabel 2. Tabel ini melaporkan statistik ringkasan untuk variabel yang digunakan dalam 6 set regresi. Panel A melaporkan statistik ringkasan atau rata-rata time series dari sarana penampang dan deviasi standar untuk regresi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional atau IO adalah bagian dari saham perusahaan yang dipegang oleh institusi. Log size adalah logaritma kapitalisasi pasar perusahaan. Log MB adalah logaritma dari variabel market to book. STD adalah deviasi standar pengembalian saham harian selama setahun terakhir. Beta adalah beta pasar industri perusahaan. Sedangkan PRINV adalah kebalikan dari harga saham, yang merupakan rata-rata aritmatika dari pengembalian bulanan tahun lalu. Variabel-variabel tersebut dihitung pada akhir tahun.
Kemudian membahas mengenai tabel di panel B. Di panel B melaporkan statistik ringkasan serupa untuk regresi cakupan analis. Log COV adalah log 1 ditambah jumlah estimasi analis yang dikeluarkan pada suatu perusahaan di akhir tahun. Variabel lain di panel B dibuat dengan cara yang sama seperti di panel A, kecuali selama periode waktu yang berbeda. Kemudian, panel C melaporkan statistik ringkasan untuk regresi pengambilan deret waktu. Panel D melaporkan statistik ringkasan untuk regresi pengambilan cross-sectional. Panel E melaporkan statistik ringkasan untuk regresi harga ke buku. Dan panel F melaporkan statistik untuk regresi keputusan pendanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Di dalam hasil penelitian ini terdapat tabel 3 yang berisi panel A sampai D. Yang pertama-tama panel A melaporkan estimasi untuk model yang termasuk sebagai variabel independent Sindum, Wandikdum, log size, beta, NASD, dan SP500. Pengertian dari variabel independen tersebut yakni Sindum merupakan sama dengan 1 jika saham adalah saham dosa, yaitu alkohol, game, ataupun tembakau, dan 0 sebaliknya. Gedum sama dengan 1 jika suatu saham adalah saham sin atau berasal dari kelompok industri Fama dan Friends tahun 1997, yakni makanan, soda, kesenangan, dan makanan. Kemudian bila 0 sebaliknya. Log size adalah logaritma kapitalisasi pasar perusahaan. Beta adalah beta pasar bergulir industri perusahaan yang dihitung selama 36 bulan terakhir. Log MB adalah logaritma natural kapitalisasi pasar perusahaan dibagi dengan nilai bukunya pada akhir tahun. Kemudian print adalah kebalikan dari harga saham. STD adalah deviasi standar pengembalian saham harian selama setahun terakhir. RET adalah pendapatan bulanan rata-rata selama setahun terakhir. NASD sama dengan 1 jika saham tersebut terdaftar di Nasdaq dan 0 sebaliknya. SP500 sama dengan 1 jika saham tersebut ada dalam indeks S dan P500 dan sebaliknya, dan 0 jika sebaliknya. Panel A melaporkan hasil dari regresi yang dikumpulkan dengan kesalahan standar Moulton 1986 yang dikelompokkan pada pengelompokan 49 industri. Di dalam panel A ini, variabel dependennya yaitu kepemilikan institusional. Di dalam kolom 1 terdapat koefisien Sindum sebesar negatif 0,0672, namun signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%. Kemudian variabel Wandikdum sebesar negatif 0,0024 dan secara statistik tidak signifikan. Kemudian variabel log size dan beta menarik koefisien yang positif masing-masing sebesar 0,0819 dan 0,1204 dan secara statistik signifikan, yang berarti institusi tampaknya menyukai perusahaan besar dan perusahaan dari industri dengan beta pasar tinggi. Yang terakhir di kolom 1 yaitu saham Nasdaq dan saham dalam indeks S dan P500 memiliki kepemilikan institusional yang lebih sedikit dibandingkan dengan saham lainnya. Selanjutnya di kolom 2, variabel Wandikdum diganti dengan variabel Gedum. Koefisien yang diberikan pada Gedum menunjukkan angka negatif 0,029 yang menunjukkan bahwa lembaga mungkin menghindari barang konsumsi relatif terhadap industri lain, tetapi secara statistik tidak signifikan. Kemudian variabel Sindum di kolom 2 menunjukkan angka negatif 0,0487, tetapi tetap signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%.
yang menunjukkan saham SIM memiliki sekitar 23% saham mereka dipegang oleh institusi yang kira-kira rasio kepemilikan institusional 18% lebih rendah daripada saham yang sebanding. Selanjutnya di kolom 3, penelitian ini menyertakan log MB sebagai kontrol tambahan, kemudian di kolom 4 mengganti print V untuk log MB karena kedua variabel ini sangat berkorelasi. Di kolom 5, penelitian ini menambahkan STD atau standar deviasi pengembalian saham dan menemukan koefisien negatif dan secara statistik signifikan yang menunjukkan bahwa institusi cenderung menyukai saham varians rendah. Kemudian yang terakhir di kolom 6, penelitian ini menambahkan RET yaitu pendapatan bulanan rata-rata selama 12 bulan terakhir, menunjukkan koefisien negatif dan juga signifikan secara statistik. Jadi, pengamatan utama yang harus dilakukan di semua spesifikasi alternatif ini adalah koefisien di variabel SINDUM tetap signifikan secara statistik pada semua kolom kecuali kolom 3 dengan tingkat signifikansi 10%. Selanjutnya panel B yang melaporkan hasilnya, di mana variabel dependen adalah kepemilikan oleh dua subkelompok. Pada kolom pertama, variabel dependennya yaitu bagian saham yang dimiliki oleh tipe 1 yaitu bank, tipe 2 yaitu perusahaan asuransi, dan tipe 5 lainnya termasuk program pensiun, dana abadi, dan program kepemilikan karyawan. Di kolom kedua, variabel dependennya yaitu saham yang dimiliki oleh lembaga tipe 3 yaitu reksadana, dan tipe 4 yaitu penasehat investasi independen. Data untuk panel B hanya berjalan dari tahun 1980 sampai 1997. Pada tabel 3 panel B, untuk institusi tipe 1, 2, dan 5, koefisien di variabel SINDUM yaitu negatif sebesar negatif 0,0270 dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, koefisien di variabel SINDUM untuk institusi tipe 3 dan 4 di kolom 2 lebih kecil dalam besaran absolut yaitu negatif 0,0111 dan secara statistik tidak signifikan. Perbedaan uji T dalam dua koefisien ini yaitu sebesar negatif 0,0159 secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 1%, yang berarti saham dosa tidak kurang dipegang oleh reksadana dan penasihat investasi independen. Kemudian ada kecocokan dengan hipotesis penelitian ini bahwa reksadana dan dana lindung nilai adalah jenis lembaga yang paling mungkin memainkan peran arbitrase dan membeli saham SIN jika diabaikan dan diberi harga murah. Selanjutnya kita beralih di panel C. Variabel dependennya yaitu cakupan analis dihitung sebagai log dari 1 ditambah jumlah estimasi analis yang diterbitkan pada suatu saham pada akhir tahun. Data analis berasal dari periode 1976 sampai 2006. Kemudian perhatikan 6 kolom di variabel SINDUM. Terdapat 4 dari 6 kolom yang mewakili spesifikasi alternatif model ini. Secara signifikan secara statistik yaitu signifikan dan memiliki angka negatif. Kemudian di kolom 6 koefisien di variabel SINDUM yaitu negatif 0,14 dan signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tipikal memiliki sekitar 1,7 analis yang meliputinya, sedangkan saham SIN memiliki sekitar 1,3 dan memiliki penjelasan bahwa saham SIN adalah perusahaan dewasa yang melakukan sedikit penerbitan ekuitas dan karenanya menarik sedikit cakupan analis. Selanjutnya adalah panel D, yaitu melaporkan hasil dari spesifikasi kolom 6 di panel A untuk subperiode yang berbeda, yaitu pada
tahun 1980 sampai 1984, yang kedua 1985 sampai 1989, yang ketiga 1990 sampai 1994, yang keempat 1995 sampai 1999, dan yang kelima tahun 2000 sampai 2006. Perhatikan di kolom pertama dengan periode 1980 sampai 1984 mendapatkan koefisien negatif 0,0660 di variabel Shindum, dan di kolom 6 di periode 2000 sampai 2006 dengan koefisien negatif 0,0638 di variabel Shindum. Dua koefisien ini menunjukkan tidak ada tren dalam hal saham SHIN yang lebih dijauhi oleh institusi selama periode ini. Setelah memperhatikan panel A sampai panel D, penelitian ini memperoleh bukti kuat bahwa saham SHIN kurang dimiliki atau diikuti oleh lembaga dan analisis tertentu yang mendiskriminasi saham dosa karena alasan norma sosial. Dan pihak lembaga ataupun analis jika mereka tidak membeli saham SHIN, arbitrase yang terdiri dari reksadana dan dana lindung nilai bersedia membeli saham ini. Penemuan ini konsisten dengan teori Becker yang telah dijelaskan di introduction tentang diskriminasi rasial oleh majikan dan teori panah yang selanjutnya tentang arbitrase oleh majikan yang bersedia untuk keluar dari konvensi sosial untuk mengambil keuntungan dari pengangguran tenaga kerja berbakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga teman-teman bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.